Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kawan sahabat MKTP nu aya di mana wae. Seperti biasa di dinten Senin weekend ka dinten Kemis, alhamdulillah Cepopon tiasa nepangan sahabat MKTP nu aya di mana wae. Seperti biasa Cepopon mengingatkan kembali kawan sahabat MKTP anu misalnya teh sahabat MKTP lagi ada di luar Bandung, Pulau Jawa atau di luar negeri bisa live streaming melalui UCTV MKTP pastinya kayak Cepopon. Nah seperti biasa kan malam-malam kamari biasanya Cepopon direncangan sareng Kang Injuk atau Jang Paldi, Kang Paldi, tapi tidak apa-apa malam ini sendiri tapi alhamdulillah pisan kebetulan gitunya malam naon enatenya dan ini malam pernah nggak tahu kameramen kuat tengah hulang malam Kamis rada jaya malam Kamis Cepopon masih alhamdulillah tiasa silaturahmi sareng bapak-bapak yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin biar lebih abdol lagi bisa sahabat MKTP langsung kenalan dan juga tiasa langsung telepon ke dina segmen K3 atau K4 di nomor telepon kayak nomor telepon di bawah iya langsung we orang kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang kita atau tema malam hari ini adalah seminar kewirausahaan dan etika bisnis dalam Islam. Tadi juga ada bisikan ini tentang LSUKI. Nah, sebelum kita menerangkan tentang seminar ataupun LSUKI, mungkin kita kenalan dulu. Ini bersama Bapak Ustadz siapa dari sini Bapak Mangga silakan. Iya, saya Muhammad Saifuddin. Iya. Alhamdulillah LSUKI adalah lembaga studi ulumul Quran. Iya sebentar, jabatannya sebagai apa Bapak Ustadz? Sebagai Pak Ustadz apa tadi? Saifuddin. Pak Ustadz Saifuddin sebagai marbot LSUKI. Oke, marbot LSUKI. Nah selanjutnya nih Bapak siapa dulu? Saya Heri Khairuddin, kebetulan penulis buku dan ikut mengajar di LSUKI. Oke, selanjutnya Mangga Pak. Sebelumnya saya menambahkan beliau ini adalah Ustadz Saifuddin LC MAG sebagai direktur di lembaga LSUKI. Iya. Dan beliau adalah Dr. Heri Khairuddin yang juga sebagai dosen di perguruan tinggi negeri dan sekaligus dosen di LSUKI juga. Komplit sekali. Kalau Bapak? Saya alhamdulillah namanya Suhaimi Salim. Nah, tugas saya di sini adalah bersama teman-teman menyelenggarakan seminar yang sedang akan kita bicarakan ini. Iya, betul. Selanjutnya. Terima kasih Bu Bapak. Saya Dr. Budiman. Saya muridnya beliau ini. Subhanallah, keren saya banget. Sebenarnya bidangnya di kesehatan. Saya Betul. dokter mata. Tahun 2006 saya mendaftar sebagai murid atau pelajar di lembaga studi ulumul Quran untuk memperdalam apa yang menjadi kewajiban saya untuk berdalam dan saya alumni tahun angkatan kedua. Di mana tuh Pak? Di LSUKI. Di LSUKI. Dan saat ini juga di organisasi alumni yang menyelenggarakan dan penasehat juga ya Pak Dr. Budiman ini. Jabatannya lengkap. Jabatannya lengkap juga. Nah mungkin sahabat MKTP sudah tahu tentang LSUKI, tapi mungkin kita bahas dulu sedikit lagi sebelum kita mengarah ke seminar. LSUKI itu apa sih Pak sebetulnya? LSUKI itu lembaga studi ulumul Quran yang belajar Al-Quran dari cara membaca, betul, mengetahui terjemahnya, tahsinnya, tahfiznya, tafsirnya, hadisnya, kemudian fikihnya, ya secara komprehensif gitu. Iya. Di dalamnya juga banyak peserta kita dari berbagai level, berbagai latar belakang. Ada dari profesi dokter seperti beliau, betul, dari BC, ada juga dari pensiunan, ada juga dari pengusaha, ada juga artis juga ada. Jadi berbagai latar belakang alhamdulillah ada. Iya. Jadi komplit all segmen mungkin ya Pak. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong itu LSUKI itu di mana nih Pak kantornya Pak Ustadz? Sekarang di Jalan Buah Batu 93. Di Jalan Buah Batu nomor 93. Itu dulu kita lahir tahun 2005 di Majelis Ulama Indonesia Jalan Citarum. Betul. Citarum. Alhamdulillah sekarang sudah di Jalan Buah Batu 93. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong kan tadi ternyata banyak juga dari mulai artis, dokter, dosen dan juga masyarakat yang lainnya. Betul. Nah, kalau untuk patokan umur kalau di LSUKI ini berapa nih minimalnya? Yang penting punya keinginan.
Intinya sehat, niatnya itu. punya waktu dan niat insya Allah. Iya, jadi kalau sahabat MKTP daripada mungkin jangan membicarakan orang lain. Kadang-kadang saya sendiri Pak, kalau ingin belajar mengaji, kadang-kadang suka malu. Iya. Saya mah belum bener nih ininya, Benar. itunya. Tapi tidak ada untuk malu atau segan atau risih. Mendingan mah niat di Bismillah ya Pak. Bu. Kita Benar bisa sekali. bergabung di LSUKI. LSUKI. Jadi tidak ada patokan umur, Tidak, mangga berapapun. berapapun. Siap, keren pisan. Nah, sekarang kira-kira udah ada berapa angkatan nih Pak? Sekarang 18 angkatan. Wow, Angkatan 2005 baru mulai. Sekarang udah ada 18 angkatan. Alhamdulillah kita juga sudah ada cabang di Jakarta di Jalan Radio Dalam. Di Jakartanya Jakarta itu. sudah 3 tahun ini berjalan. Oke. Kalau untuk di Bandung apa hanya di Buah Batu atau ada di alamat lain? Sementara masih di Buah Batu. Ke depan kita berharap bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kayaknya saya juga udah mulai mengerti LSUKI itu seperti apa. Sahabat MKTP juga mengerti. Nah, sekarang mungkin ada banner juga mungkin ya. Jadi ini kita ngobrol tentang seminar nih. Seminar keren pisan Pak. Temanya seminar kewirausahaan dan etika bisnis dalam Islam. Seperti apa sih sebetulnya kalau Islam mengajarkan kita untuk berusaha itu berwirausaha? Nanti Mangga silakan siapa? Pak Semi Atau mau mungkin. kacang panjang? Yang panjang elek. Pak dosen nih. Bapak Heri, Bapak Dokter Heri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nanti tanggal 10 ada seminar. Bapak sudah maaf tos ngangge warles ya? Tanggal 10 ada seminar. Ya, kebetulan memang saya menjadi salah satu narasumbernya. Iya. Tanggal 10 besok hari Ahad. Iya, besok. Ahad. Besok hari Minggu. Di dalam seminar ini, pada intinya kami mengajak kepada para sahabat semua untuk memahami Al-Quran atau firman Allah itu tidak hanya sebatas sebagai bacaan, tetapi juga sebagai solusi hidup, berarti semua aspek di dalam hidup dikaji. Ya. Hanya untuk kasus ini adalah kasus bisnis ya. Jadi nanti kita melihat apa kontribusi Al-Quran untuk perjalanan bisnis kita. Intinya di situ. Iya. Betul. Jadi memang intinya tetap mengajak ya untuk semua. Tapi masih penasaran nih Pak Ustadz, untuk yang ikut seminar ini apakah hanya untuk yang Kalangan sudah belajar? terbatas, untuk umum. Untuk Ibu. umum. Bahkan kita targetkan 500 orang. Siapapun yang mau pengen tahu manfaat dari Al-Quran, ternyata bicara juga tentang usaha, tentang Ya. wirausaha, mari. Jadi tidak hanya untuk para alumni Bukan ataupun semuanya. yang sedang belajar mengaji di LSUKI aja, Betul, enggak betul. semua. Semuanya, siapapun boleh hadir. Bahkan kita Betul. harapkan bisa hadir. Pokoknya kapasitasnya hanya untuk 500 500 orang ya Pak ya? orang. Iya. Cek Popon boleh juga dan tos. Insya Allah Pak. Insya Allah. Nah nanti kan mungkin ada tiketnya berapa, fasilitasnya ada apa aja. Tapi sebelum itu kan tadi Bapak Heri sudah menerangkan tentang Islam mengajarkan kita seperti apa dalam berwirausaha mungkin ya Pak ya. Nah kalau untuk misalnya ada yang lebih spesifik lagi nggak etika berwirausaha itu di dalam Islam harus seperti apa gitu? Yang pasti yang harus kita ingat mungkin Al-Quran itu kan turunnya di Mekah ya. 13 tahun itu disampaikan kepada masyarakat yang boleh dibilang mungkin sebagian besar dari mereka adalah pedagang, pelaku bisnis. Karena itu tentu kita tidak heran kalau melihat ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali bernuansa bisnisnya. Bahkan beberapa kata di dalam Al-Quran mungkin hanya bisa dikenali oleh mereka yang bergelut di dunia bisnis. Nah, hanya ketika kita membaca Al-Quran, kita mungkin akan terjebak ya antara kemasan dan isi. Jadi ada kemasan, ada isi. Nah, yang ingin saya sampaikan nanti bahwa kita tidak boleh terjebak pada kemasan, tapi juga harus mengetahui isinya, hakikatnya. Jual beli itu kan kemasan ya. Betul. Karena itu tidak mesti setiap jual beli mesti dibolehkan.
Ketika kita menjual sesuatu yang merusak diri kita, itu tentu menjadi tidak boleh. Ketika kita menjual yang merusak orang lain, itu pun menjadi tidak boleh. Bahkan ketika kita menjual barang itu dengan mengatakan bismillah misalkan, ya tetap saja itu menjadi sesuatu yang tidak boleh. Kemudian misalkan dengan dalih keuntungan, kita pun harus tahu bahwa alam ini tidak boleh dirusak. Jadi kalau apa yang kita jual bisa merusak alam, itu juga mungkin akan disinggung di dalam Al-Quran sebagai salah satu kontribusi kita dalam merusak alam. Itu pun mungkin tidak boleh. Betul. Ditahan dulu Pak. Ternyata memang jadi membuka mata saya pribadi gitu ya. Jadi jangan asal jual beli seenaknya aja. Kita bisa lihat positif negatifnya seperti apa. Jadi kalau sahabat MKTP anu bade tetap pengen tahu lebih jelas lagi isi seminarnya seperti apa dan acara akan dilaksanakan di mana, tong kemana-mana masih kan di Tepas Wangkong. Mangga nu ngalangkung. Bisa atau tidak bisa membaca Al-Quran, sahabat pasti bisa menghafal Al-Quran. Komunitas Usaha Mulia, semua programnya gratis. Kembali membuka pelatihan 2 hari, tahfidz Quran, metode ritme otak. Usia 40 tahun ke atas, minimal sarjana, setiap hari Sabtu dan Ahad. Informasi hubungi 0822 1515 1505 atau kunjungi website www.kuntum.org. Membersihkan hati dengan ibadah yang tangguh dan membeningkan hati dengan peduli dan berbuat kepada sesama. Semakin banyak yang kita lakukan kebaikan, maka akan semakin melimpah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makin bersungguh-sungguh menebar manfaat, menjadi hamba Allah sejati dan menjadi manusia yang penuh manfaat bagi sesama. Thanks ya Kak. Iya, udah siap? Gimana? Halus kan? Sempurna. Yang penting semua berawal dari sini. Awali harimu dengan Wardah 2 Cake, halal, lembut, dan tahan lama. Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Apakah Anda mempunyai keahlian atau ada yang mempunyai kelebihan harta? Mari menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2092 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, I'm Yusuf, native English teacher at Al-Masum. Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum. Dari pegunungan Manglayang dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih untuk Anda air mineral berkualitas tinggi. Minum air Al-Masum, bersih dan menyegarkan. MK Afiat menghadirkan produk kesehatan yang memiliki beribu manfaat. Madu super manfaat, memiliki gizi tinggi, meningkatkan perlawanan tubuh dari radikal bebas, membersihkan kotoran pada usus, pembuluh darah, dan sangat cocok untuk meningkatkan nafsu makan pada anak-anak. Madu pahit super manfaat, membantu mempercepat penyembuhan luka, memperbaiki dan melindungi sistem pencernaan, serta dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Untuk pemesanan bisa menghubungi 02270568208. Allah lah yang membangun rumahnya, tapi siapa yang dipilih menjadi jalannya, itulah ciri-ciri orang yang beruntung, dan itulah ciri-ciri orang yang akan diberikan rumah di surga kelak, insya Allah. Pilih sendiri rumah di surga dengan berwakaf pembangunan Masjid Darut Tauhid. Wakaf 5 juta per meter, wakaf bahan bangunan, wakaf tenaga dan keahlian, wakaf fasilitas masjid. Transfer wakaf atas nama Yayasan Darut Tauhid. Info wakaf.
Ya, masih kena di tepas wangkung, masih kena di sarangan kucupopan oge bapak-bapak ti LSUKI. Nah, tadi makin penasaran tentang bahasan dari Bapak Dr. Heri Khairuddin ya. Lamun urang kedaka itu mah ngadosenan kada sabra SKS kan mumpung aya di MKTP, urang sambung lagi nih Pak. Tadi menarik sekali Pak, kadang-kadang kalau saya menjual sesuatu kan mana jual lah, HP rusak mendingan dijual lah, nggak tahu kan kau apakah itu bisa dipakai lagi atau hente. Ternyata kan jadi bisa jadi namanya teh tidak bermanfaat atau kumaha. Tadi nyambung ke yang tadi gimana lagi nih Pak, bahasanya keren nih Pak, biar jadi lebih tahu hukumnya itu seperti apa kalau jual beli itu atau gimana. Dalam ajaran sebuah agama itu, saya kira juga agama apapun ya, terutama mungkin Islam, bahwa kemasan dan isi itu akan selalu ada gitu. Apakah nanti kemasan mempengaruhi isi atau sebaliknya tentu saja, tetapi kemasan adalah kemasan, isi adalah isi. Bagi hasil itu adalah kemasan. Jadi kalau kita berbisnis menggunakan bagi hasil, ya nanti kita lihat isinya, apakah ada unsur keseimbangan, keadilan, tidak ada unsur aniaya. Nah itu yang disebut dengan isi ya. Nah ketika kita ingin menjual pun terkadang kita juga harus mempertimbangkan, misalkan ini kita jual nih untuk siapa, nanti digunakan untuk apa. Mungkin kasus yang paling dekat misalkan beberapa waktu yang lalu, mungkin trompet ya, mungkin alangkah baiknya mungkin dibakar saja kan cover Al-Quran itu, kira-kira begitu, daripada nanti menimbulkan masalah yang lebih besar. Itu pun harus menjadi pertimbangan di dunia bisnis, supaya bisnis itu justru mendatangkan kemaslahatan, bukan mendatangkan kemudaratan. Riba itu juga kemasan. Intinya kan kita lihat ada aniaya di dalamnya, kemudian kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin besar dan lain sebagainya. Sehingga saya hanya nanti mengajak sahabat-sahabat untuk memahami Islam itu, mungkin terutama Al-Quran ya, tidak terjebak kepada format atau kepada kemasan, tapi melihat kepada hakikat isi. Jadi apa sih yang dimau oleh Tuhan, itu yang kita gali. Kira-kira begitu. Oke, jadi kalau sahabat MKTP, misalnya hoyong terangkem bahasan materi seperti naon deui, Bapak kan sebagai salah satu pembicara juga di seminar KKP 10. Jadi kalau sahabat MKTP wajib kedah ngiringan seminar ieu. Nah, tadi kan selain ada Pak Dr. Heri juga ada Ibu Ina ya yang akan jadi pembicara itu. Kira-kira yang menjadi bahasan itu untuk seorang figur Ibu Ina apakah bisa sarana apalah Pak, sosok Ibu Ina itu ibaratnya wanita karena suksesnya dengan kue Ina Cookies gitu. Mungkin ada yang bisa diwakilkan Pak? Ya, baik Popon ya. Sebelumnya memang beliau ini akan lebih banyak lagi nanti yang akan disampaikan pada acara seminar. Jadi memang akan lebih hebat kalau kita datang ke sana dan beliau akan mengupas lebih banyak. Betul. Nah, Bu Ina sebenarnya malam ini harusnya beliau juga akan hadir bersama dengan Kang Daan sebagai moderator. Barusan beliau SMS karena ada sesuatu hal, beliau harus ke rumah sakit mengantar saudaranya, dan Kang Daan juga sedang sakit. Mudah-mudahan beliau berdua diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan. Insya Allah nanti pada tanggal 10 beliau berdua akan hadir sebagai pembicara. Bu Ina akan lebih spesifik, akan membawakan masalah tentang semangat kewirausahaan. Betul. Beliau nanti akan menceritakan bagaimana pengalaman Ibu Ina membangun usaha dari nol sampai beliau bisa sukses sekarang. Betul. Beliau juga aktif di banyak kegiatan, di banyak profesi, jadi luar biasa. Jadi kalau pengen mendapatkan inspirasi, pengen mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan motivasi kepada kita untuk membangun usaha, saya rasa seminar ini sangat tepat karena kita akan belajar dari seorang guru yang tepat juga. Betul. Nah, Kang Daan juga akan hadir. Beliau juga seorang public figure yang mungkin sudah dikenal oleh pemirsa. Beliau juga sekarang sedang berkecimpung di bidang usaha juga. Termasuk beliau juga sangat rajin
mendalami agama. Jadi luar biasa pembicara kita insya Allah. Iya. Seperti itu Cepopon. Betul. Jadi banyak yang memberi motivasi kaum sahabat MKTP. Jadi memang bukan untuk para alumni dari LSUQ aja atau yang sedang mengaji, tapi kaum kasana warga masyarakat nu aya di Bandung, Jawa Barat, Indonesia juga di mana-mana. Mangga mumpung kapasitasnya ada 500 orang, masih ada kesempatan kau ka ibu bapak anu bade daftar. Siap. Nah, ngobrol-ngobrol nih masalah daftar. Tanggal 10 dari jam berapa dan tepatnya di mana? Baik, akan saya sampaikan bahwa acara ini kita selenggarakan tanggal 10 Januari. Kita mulai pada pukul 9.45. Iya. Di Cafe The Tweet Jalan Bojongkoneng Atas di daerah Ciputra ke atas sana ya. Jadi di salah satu tempat usahanya Ibu Ina juga. Kita mulai jam 9.45. Nanti ada sesi pertama adalah sesinya Bu Ina menyampaikan kewirausahaan. Lalu kita ada break makan siang, ada cafe break juga. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemaparan dari Dr. Heri mengenai etika bisnis yang luar biasa yang kita dengar barusan. Iya. Ya, jadi acara ini sangat padat. Jadi sangat sayang ya kalau sampai kita tinggalkan. Ya kita luangkan satu hari lah, hari Minggu untuk datang, kita belajar, kita silaturahmi, kita ketemu banyak orang, kita dapat semangat dan ilmu pasti nanya. Ilmu dan luar biasa, insyaallah. Iya. Tapi ngomong-ngomong tiketnya nih, tiketnya. Tiket. Jadi perlu saya sampaikan, kita dan teman-teman memang menggagas acara ini tidak untuk tujuan komersil. Jadi ini adalah dari gabungan